Halo teman-teman, perkenalkan saya Irma Salsa Biagianti dengan NIM 4111419023. Di sini saya akan menjelaskan materi jaringan syaraf tiruan model perseptron. Dalam video ini akan dibahas beberapa poin penting. Yang pertama, apa itu perseptron, kemudian bagaimana arsitektur jaringan perseptron, kemudian bagaimana pelatihan perseptronnya, yaitu kita akan mengetahui algoritma dalam pelatihan perseptron, dan yang terakhir, untuk menambah pemahaman, ada contoh kasus dan pembahasannya. Langsung saja kita mengetahui apa itu perseptron. Model jaringan perseptron ditemukan oleh Rosenblatt pada tahun 1962 dan Minsky Pepper tahun 1969. Model tersebut merupakan model yang memiliki aplikasi yang paling baik pada era tersebut. Jaringan perseptron merupakan jaringan yang dapat melakukan perubahan bobot apabila hasil pelatihan atau training tidak sama dengan targetnya. Laju pemahaman atau learning rate yang disimbolkan dengan alpha merupakan salah satu variabel yang akan digunakan di dalam proses perbaikan bobot bola agar hasil pelatihan dapat sama dengan targetnya. Selanjutnya, arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan perseptron mirip dengan arsitektur jaringan HEP. Jaringan terdiri dari beberapa unit masukan, ditambah dengan sebuah bias dan memiliki sebuah unit keluaran. Nah, ini merupakan gambar arsitektur jaringannya, terdiri dari beberapa unit masukan, yaitu X1, X2, sampai dengan Xn, kemudian ditambah dengan sebuah bias, dan satu unit keluaran. Nah, dalam jaringan perseptron ini, fungsi aktivasi bukan merupakan fungsi biner atau bipolar, tetapi memiliki kemungkinan nilai negatif 1, 0, dan 1. Nah, Fnet akan bernilai 1 jika netnya itu lebih dari theta atau threshold yang telah ditentukan. Fnet sama dengan 0 jika netnya lebih dari sama dengan negatif theta dan kurang dari negatif sama dengan theta. Dan Fnet akan bernilai negatif 1 jika netnya itu kurang dari negatif theta. Lalu, secara geometris, fungsi aktivasi membentuk dua garis sekaligus. Nah, untuk persamaannya, garis pemisah antara daerah positif dengan daerah 0 persamaannya W1X1 ditambah dengan W2X2 ditambah sampai dengan WSN-XN ditambah dengan biasnya sama dengan threshold yang sudah ditentukan. Kemudian untuk garis pemisah antara daerah negatif dengan daerah 0 persamaannya W1X1 ditambah W2X2 ditambah sampai dengan WNXN ditambah bias sama dengan negatif theta. Apabila thresholdnya ini bernilai 0, maka hanya membentuk satu garis, yaitu W1X1 ditambah W2X2 sampai dengan WNXN ditambah dengan biasnya sama dengan 0. Kemudian pelatihan perseptron. Misalkan S adalah vektor masukan dan T adalah target keluaran, alpha adalah laju pemahaman atau learning rate yang ditentukan, theta adalah threshold yang ditentukan. Nah, dalam algoritma perseptron ini ada beberapa langkah. Yang pertama, inisialisasi semua bobot dan biasnya. Jadi, mula-mula bobot dan biasnya itu sama dengan 0. Kemudian, menentukan laju pemahaman atau alpha. Untuk penyederhanaan, biasanya alpha diberi nilai 1. Tetapi, dalam kasus lain, alpha bisa bernilai lain, berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Langkah yang kedua, selama ada elemen vektor masukan yang respon unit keluarannya tidak sama dengan target, maka harus lakukan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, set aktivasi unit masukan XI sama dengan SI, untuk I sama dengan I, 1 sampai dengan N. Kemudian menghitung respon unit keluaran dengan rumus net sama dengan sigma I X WI ditambah dengan biasnya. Setelah kita menghitung netnya, kita bisa menentukan Fnet-nya bernilai 1, 0, atau negatif 1. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jika net lebih dari theta, maka bernilai 1. Netnya berada pada rentang negatif theta sampai dengan theta bernilai 0. Jika netnya kurang dari theta, maka bernilai negatif 1. Nah, selanjutnya memperbaiki bobot yang mengandung kesalahan atau
Y tidak sama dengan T. Y ini itu F-net-nya. Jadi menurut persamaan, apabila F-net-nya itu tidak sama dengan target, maka harus diperbaiki bobotnya. Untuk mencari bobot yang baru, kita bisa menghitungnya dengan menjumlahkan bobot yang lama dengan perubahan bobot. Nah, perubahan bobot ini dihitung dengan rumus laju pemahaman dikalikan dengan target dikalikan dengan XI. Kemudian untuk menghitung bias yang baru itu menjumlahkan bias yang lama dengan perubahan bias. Untuk mencari perubahan bias itu sama dengan laju pemahaman dikalikan dengan targetnya. Nah, dalam algoritma perseptron ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, iterasi dilakukan terus hingga semua pola memiliki keluaran jaringan yang sama dengan targetnya. Atau dengan kata lain, jika keluaran jaringan semuanya sama dengan targetnya, maka jaringan tersebut dikatakan sudah memahami pola. Nah, di sini iterasi tidak berhenti setelah semua pola dimasukkan seperti yang terjadi pada model HEP. Jadi, bedanya dengan model HEP yaitu ketika sudah ditemukan keluaran jaringan yang sama dengan targetnya, tidak langsung berhenti iterasinya, tetapi kita harus mengecek semua keluaran jaringannya sama atau tidak dengan targetnya. Jika masih ada yang berbeda, maka iterasi masih dilanjutkan. Untuk hal yang kedua yaitu pada langkah yang kedua C, perubahan bobot hanya dilakukan pada pola yang mengandung kesalahan atau keluaran jaringan tidak sama dengan target. Jadi, keluaran jaringan yang tidak sama dengan target itu harus dicari perubahan bobotnya sehingga kita dapat mengetahui bobot dan bias yang baru. Nah, perubahan tersebut merupakan hasil kali unit masukan dengan target dan laju pemahaman. Perubahan bobot hanya akan terjadi kalau unit masukan tidak sama dengan 0. Nah, hal yang ketiga yaitu kecepatan iterasi, ditentukan pula oleh laju pemahaman. Laju pemahaman yang dipakai itu bisa berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Semakin besar harga alfanya atau laju pemahamannya, semakin sedikit iterasi yang diperlukan, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila harga alfanya semakin besar, memungkinkan terjadi kerusakan pada pola. Jadi jaringan susah memahami polanya, mengakibatkan iterasinya semakin banyak. Selanjutnya, kita akan membahas contoh kasus dan pembahasan untuk memahami sekilas materi tadi. Nah, di sini ada contoh sederhananya. Seorang perawat sedang melakukan perubahan sebuah pengamatan terkait status gizi mahasiswa. Perawat tersebut ingin memprediksi gizi mahasiswa. Data pengamatannya seperti ini, ada tinggi badan, berat badan, aktivitas yang dilakukan, dan status gizi. Di sini kita akan memprediksi jika mahasiswa memiliki tinggi 163 cm dengan berat badan 57 kg dan memiliki aktivitas yang normal, bagaimanakah status gizi mahasiswa tersebut? Nah, mula-mula kita sebelum melakukan pelatihan perseptron, kita normalisasikan datanya terlebih dahulu agar datanya berada pada rentang 0 sampai dengan 1. Nah, di sini kita normalisasikan dengan min max. Jadi, data yang tadi kita cari min max-nya diperoleh hasil seperti ini. Dengan keterangannya, X1 merupakan tinggi badan, X2 berat badan, X3 itu aktivitas. Apabila 0 merupakan aktivitas yang ringan, 0,5 aktivitas normal, kemudian 1 merupakan aktivitas yang padat. Untuk targetnya itu berupa status gizi. Di sini negatif 1 itu sama dengan rendah, untuk 0 itu cukup, dan 1 itu tinggi. Sebelumnya telah dijelaskan algoritmanya. Nah, untuk langkah pertamanya, inisialisasi semua bobot dan biasnya. Jadi, bobot dan biasnya mula-mula bernilai 0. Setelah itu, menentukan laju pemahaman. Dalam kasus ini, saya akan menentukan alfanya itu 0,4 dan thresholdnya 0,5.
Selanjutnya, menghitung net dengan rumus seperti ini, dan Fnet dengan memasukkan nilai thresholdnya 0,5. Nah, selanjutnya memperbaiki bobot yang mengandung kesalahan atau Y tidak sama dengan T. Di sini epoch yang pertama, untuk mencari data yang pertama, kita menghitung terlebih dahulu netnya dengan cara W1. Sebelumnya kita inisialisasi terlebih dahulu untuk bobotnya dan biasnya sama dengan 0, kemudian mencari netnya. Net ini dicari dari jumlah dari XI kali WI ditambah dengan biasnya. Berarti ini W1 0 dikalikan dengan X1 0 ditambah dengan W2 0 dikalikan dengan X2 0,4 ditambah dengan W3 0 dikalikan dengan 0,5 kemudian ditambahkan dengan biasnya. Hasilnya 0. Nah, karena 0 itu berada pada rentang negatif 0,5 sampai 0,5, maka Fnet-nya 0. Nah, karena Fnet-nya 0, yang artinya tidak sama dengan targetnya, di sini targetnya 1, maka terjadi perubahan bobot. Nah, untuk mencari perubahan bobot itu, kita mencarinya dengan cara laju pemahaman dikalikan dengan targetnya, dikalikan dengan ini masukannya. Jadi untuk mencari bobot yang pertama itu laju pemahamannya 0,4 dikalikan dengan targetnya itu 1, kemudian X1-nya itu 0 diperoleh 0. Kemudian untuk bobot yang kedua berarti tinggal mengalikannya dengan X2 yaitu 0,4 kali 1 kali X2-nya yaitu 0,4. Kemudian untuk bobot yang ketiga laju pemahaman kali target kali X3 sama dengan 0,2. Kemudian biasnya itu dicari dengan laju pemahaman dikalikan targetnya. Jadi 0,4 dikalikan dengan 1 diperoleh 0,4. Untuk mencari bobot yang baru itu dengan menjumlahkan bobot yang lama ditambah dengan perubahan bobotnya. Jadi 0 ditambah 0, 0 ditambah 0,16, 0 ditambah dengan 0,2, dan biasnya 0 ditambah dengan 0,4. Diperoleh bobot dan bias baru 0, 0,16, 0,2, dan 0,4. Untuk data yang kedua sama, kita cari dulu netnya. Di sini diperoleh 0,5, berarti itu sama dengan 0,5, sama dengan thresholdnya. Maka Fnet-nya sama dengan 0. Karena Fnet-nya 0 dan targetnya 0, maka Fnet sama dengan targetnya. Maka tidak perlu dicari perubahan bobotnya. Sehingga di sini perubahan bobotnya 0 semua. Dan bobot di sini sama seperti bobot yang sebelumnya karena hanya dijumlahkan dengan 0 dan hasilnya tetap sama. Untuk data yang ketiga, caranya sama, kita cari terlebih dahulu netnya, diperoleh 1,2. Nah, 1,2 ini nilainya lebih dari 0,5, maka Fnet-nya sama dengan 1. Fnet-nya 1, targetnya negatif 1. Berarti tidak sama, maka terjadi perubahan bobot. Nah, kita hitung perubahan bobotnya, ada bobot yang pertama itu diperoleh negatif 0,4, 0, negatif 0,4, dan biasanya negatif 0,4. Nah, bobot barunya diperoleh dari bobot yang lama ditambah dengan perubahan bobot, diperoleh negatif 0,34, 0,16, negatif 0,2, dan biasnya 0. Cara yang ketiga sama, dengan mencari netnya terlebih dahulu dengan mengalikan bobot dengan X, lalu dijumlahkan dan dijumlahkan dengan biasnya, diperoleh negatif 0,45. Nah, 0,45 ini Fnet-nya 0. Jadi tidak sama dengan targetnya. Nah, hal itu berarti terjadi perubahan bobot. Jadi kita perlu mencari perubahan bobotnya dengan cara yang sama, yaitu laju pemahaman kalikan targetnya dikalikan dengan masukan. Nah, diperoleh perubahan bobotnya itu 0,32, 0,4, 0,4, dan biasnya 0,4.
Untuk menghitung bobot baru, sama seperti cara yang sebelumnya dengan menjumlahkan bobot lama ditambahkan dengan perubahan bobot. Diperoleh bobot barunya negatif 0,2, 0,56, 0,2, dan biasnya 0,4. Sama seperti cara yang sebelumnya, kita mencari netnya terlebih dahulu, diperoleh 1,21 ya. Dan di sini nilainya lebih dari 0,5. Berarti F-netnya 1 dan itu tidak sama dengan targetnya, maka perlu dicari perubahan bobotnya. Kemudian ditemukan bobot yang baru, yaitu min 0,2, 0,56, 0,2, dan 0,4. Nah, di sini kita lihat apakah F-netnya itu sama dengan targetnya. Ternyata yang di sini target dan F-net yang sama hanya pada baris yang kedua. Maka kita lanjutkan pada epoch yang kedua. Untuk caranya kurang lebih sama, tetapi untuk bobot yang di sini kita menggunakan bobot yang terakhir ada, yaitu negatif 0,2, 0,56, 0,2, dan 0,4. Setelah itu kita mencari netnya, diperoleh 0,72, yang berarti 0,72 itu di atas atau lebih dari 0,5, maka F-netnya bernilai 1 dan targetnya 1, maka ini sama targetan F-netnya. Jadi tidak terjadi perubahan bobot. Di sini perubahan bobotnya 0 dan bias barunya sama dengan bias lama. Kemudian data yang kedua, kita mencari netnya terlebih dahulu. Di sini ada 0,71, berarti di atas 0,5. Di sini targetnya 0, ternyata berbeda, berarti dicari perubahan bobotnya, diperoleh bobot yang baru, dilanjutkan mencari net lagi. Di sini 0,58, berarti berada di atas 0,5, jadi F-netnya 1 dan targetnya ternyata negatif 1, tidak sama, berarti perlu dicari perubahan bobotnya. Di sini diperoleh ini. Kemudian diperoleh bobot dan bias baru. Selanjutnya mencari net yang untuk data yang keempat. Di sini 0,08, berarti F-netnya itu sama dengan 0. 0 tidak sama dengan 1, maka dicari perubahan bobotnya, kemudian diperoleh bobot dan bias yang baru. Sampai seterusnya sampai dengan data yang terakhir, data yang kelima. Nah, di sini kita lihat F-netnya dan maksud saya F-net sama dengan Y dengan targetnya. Di sini yang sama hanya yang baris pertama, sedangkan yang lain belum sama. Maka kita lanjutkan ke epoch yang berikutnya. Nah, untuk mencari epoch yang ketiga, kita menggunakan bobot pada epoch yang kedua. Tadi diperoleh negatif 0,04, 0,96, 0,2, dan 0,4. Nah, sama kita harus mencari netnya terlebih dahulu untuk menentukan F-netnya. Di sini 0,48. 0,48 itu kurang dari 0,5. Berarti F-netnya sama dengan 0. 0 tidak sama dengan 1, berarti terjadi perubahan bobot. Diperoleh ini, maka diperoleh bias yang bobot dan bias yang baru. Lanjut sampai langkah data yang kelima. Di sini kita lihat F-net dan Y-nya yang sama hanya ini, baris yang keempat. Berarti kita harus melanjutkan iterasinya lagi. Lanjut ke epoch yang keempat. Di sini kita menggunakan bobot epoch yang ketiga, yaitu negatif 0,38, 1,12, 0,4. Pertama kita mencari netnya, diperoleh 0,45, berarti F-netnya 0, tidak sama dengan 1, terjadi perubahan bobot, ditemukan bobot dan bias yang baru. Kemudian mencari net yang kedua, di sini 0,79, berarti F-netnya 1, tidak sama dengan bobotnya. Berarti kita mencari perubahan bobotnya.
Tapi kenapa ini 0 semua? Karena ini dikalikan dengan targetnya itu 0. Jadi hasilnya 0 semua. Kemudian mencari net yang ketiga, diperoleh 0,68, di atas 0,5 berarti 1. Tidak sama dengan negatif 1, sama harus dicari perubahan bobotnya dan mendapatkan bobot dan bias yang baru. Kemudian mencari net yang data yang keempat, diperoleh 1,31, itu berarti F-net-nya 1 dan sama dengan targetnya yaitu 1. Jadi tidak terjadi perubahan bobot. Sehingga diperoleh bobot yang baru itu sama dengan bobot yang sebelumnya. Kemudian data yang terakhir diperoleh netnya 0,53, berarti di atas 0,5 bernilai 1, sedangkan targetnya 0, tidak sama. Dicari perubahan bobotnya sehingga diperoleh bobot dan bias yang baru yaitu 0,72, 1,28, negatif 0,2, dan 0,4. Nah, karena ini F-net-nya belum sama dengan targetnya, kita harus melanjutkan ke iterasi yang berikutnya. Nah, di sini kita sampai epoch yang kelima. Epoch yang kelima berarti menggunakan bobot epoch yang keempat, yaitu ini negatif 0,72, 1,28, negatif 0,2, dan 0,4. Kita cari terlebih dahulu net untuk data yang pertama diperoleh 0,81. Di atas 0,5 berarti F-net-nya 1. Nah, ini sama dengan targetnya, berarti tidak perlu dicari perubahan bobotnya, sehingga bobot dan bias yang baru sama dengan yang lama atau tetap. Kemudian net yang kedua diperoleh 0,45. 0,45 kurang dari 0,5 berarti F-net-nya 0 dan di sini targetnya 0, berarti F-net sama dengan targetnya. Tidak perlu dicari perubahan bobotnya, sehingga bobot dan biasnya masih tetap sama. Lalu untuk data yang ketiga, netnya diperoleh negatif 0,4. Nah, di sini masih berada pada rentang negatif 0,5 sampai 0,5. Berarti F-netnya 0. Sedangkan targetnya negatif 1. Berarti terjadi perubahan bobot. Maka harus dicari perubahan bobotnya sehingga diperoleh bobot dan bias yang baru. Lanjut ke data yang keempat, diperoleh negatif 0,15, F-net-nya 0, targetnya 1, dicari perubahan bobot, ditambah diperoleh bobot dan bias yang baru. Sampai data yang terakhir, kita peroleh 0,5, itu berarti sama dengan threshold-nya 0,5, berarti kita masukkan F-net-nya itu sama dengan 0. Dan ternyata sama dengan targetnya. Jadi tidak terjadi perubahan bobot dan bias baru sama seperti yang sebelumnya atau tetap. Nah, di sini kita lihat F-net dan targetnya sudah ada beberapa yang sesuai, yaitu baris kedua, baris pertama, kedua, dan yang terakhir. Yang baris ketiga dan keempat ini belum sama, jadi kita lanjut ke epoch yang ke-5. Mohon maaf, maksud saya epoch yang ke-6 dengan menggunakan bobot epoch yang ke-5. Dengan cara yang sama diperoleh F-net-nya dan targetnya seperti ini. Ternyata masih ada yang belum sama, yaitu pada data yang pertama. Jadi yang perlu dicari perubahan datanya itu yang ini. Selanjutnya kita masih melanjutkannya sampai epoch yang ke-7 ini. Nah, di sini menggunakan bobot epoch yang ke-6, kita menghitung netnya dengan cara negatif 0,74 dikalikan ini, 1,4 kalikan ini, ditambah ini kali ini, ditambah dengan biasnya diperoleh 0,58, dan ini berada di atas 0,5, berarti F-net-nya 1 dan sama dengan targetnya, berarti tidak terjadi perubahan bobot. Untuk yang kedua kita cari netnya, ternyata diperoleh 0,13, berarti F-net-nya 0. Nah, karena sama dengan targetnya, tidak perlu dicari perubahan bobotnya. Sampai data yang ke-5. Dan di sini kita lihat F-net dan targetnya, atau Y dan targetnya. Di sini
respon jaringan keluarannya itu sama dengan targetnya, berarti iterasinya sudah berhenti sampai epoch ke-7 ini. Nah, persamaan garisnya yaitu 0,074 itu didapat dari W yang didapat yaitu ini, W1-nya negatif 0,74, W2-nya 1,4, W3-nya 0, dan biasnya 0. Sehingga persamaannya tadi kan W1 X1, W2 X2 sampai dengan WNXN ditambah dengan biasnya, dan kebetulan yang di sini hanya yang bernilai itu W1 dan W2-nya, sehingga diperoleh ini dan thresholdnya itu 0,5. Ada dua garis yaitu 0,5 dan negatif 0,5. Nah, untuk mencari prediksinya, jika mahasiswa memiliki 163 cm dengan berat 57 dan aktivitas normal, bagaimana status gizi mahasiswa tersebut? Nah, sebelumnya kita normalisasikan datanya terlebih dahulu dengan minimax. Diperoleh tinggi badannya 0,16 dan XY-nya itu 0,28. Kita masukkan diperoleh 0,28. Nah, 0,28 ini berada pada rentang negatif 0,5 dan 0,5. Berarti F-net-nya 0. Karena F-net-nya 0, dapat disimpulkan mahasiswa yang tingginya 163 cm dengan berat badan 57 kg dan aktivitas yang normal memiliki status gizi yang cukup atau normal. Nah, itu tadi penjelasan mengenai jaringan syaraf tiruan model perseptron. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang baik. Terima kasih dan selamat belajar.